Ya kau yang jelaskan. Emang mak lampir. Lihat. Hancurkan dia. Satu ayat saja dibaca, si raja tadi sudah horny, apalagi 2 ayat. Tuhan, kalian buka celana dalam orang ini. Lihat. Aku akan Kita hancurkan dia. kerja. Dia hanya adik kita. Kita hancurkan. Coba lah dulu. Mak lampir ini. Mak lampir kau. Waduh, itulah Islam tuh indah ya. Asam congol. Islam itu ajaran kebencian, udah saya katakan. Biarin dulu dia, Itu apa-apa. munafik. Dengerin. Ya itu kalau ngomong congol betul atau tidak itu coba. Ajaran Allah bukan. Ayo Oke, jawab. mau tahu ajaran kebencian? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya, laki-laki, saudaranya perempuan tidak bisa menjadi pengikutku. Siapa yang bicara itu? Hantu, setan, iblis, atau Tuhan? Kau jawab itu. Kalau firman kami nggak bisa kau comot-comot sendiri-sendiri. Dan istri-istri tuanmu dalam pangkuanmu, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi. Dan itu kepadamu. Itu adalah perkataan Tuhan kami. Apa yang kami minta sama Tuhan, pasti dikasih gitu loh. Jadi yang Coba membentuk kau istri-istri minta orang kembali pada ke Daud Kristen. siapa? Tahu dah. Capek Coba kau minta kepada dewamu untuk juga kembali ke Kristen. Coba minta. Jangan kamu Coba minta ke dewamu coba. itu bersangkut paut bukan Dewa Bapa, Dewa Anak, dan Dewa Roh, kembalikan yoga, nyembah Dewa. Coba. Mambur sama lampir. Mambur sama karena yang dimaksudkan dari ayat sebelumnya itu hancurkan semak lampir ini. Saudara, hancurkan dia. Hancurkan semak lampir ini. Mak lampir dihancurkan. Bukan orang ini, penyesat. Hancurkan malas. Ya, ini aku kasih kau yang paling simpel lah. Udahlah. Ayo. Makanya baca Udahlah, dulu dari aku awalnya. jawab. Udahlah. Hancurkan semak lampir ini. Ayo. Dari ayat 1 aja Tuhan kasihan Baca ini. orang-orang yang Amoy, baca ini Amoy. Baca Amoy. Baca Amoy. Udah aku baca Baca itu ini. artinya kau mak lampir orang gila katanya mati kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini bercerita tentang wanita Kristen bernama Akun Amoy, di mana ia marah-marah kepada Uni Rifa dikarenakan adiknya bernama Yoga masuk Islam setelah berdiskusi dengan Uni Rifa. Lalu Amoy ini memaki-maki Uni Rifa, mengatakan mak lampirlah, penyesatlah, mati kaulah, semua yang buruk-buruk kepada Uni Rifa. Lalu ia mengajak pendeta dan orang-orang kampungnya masuk ke Rom dan mendebat dan juga ikut memaki Uni Rifa. Di diskusi selanjutnya, seorang pria Kristen bernama Akun Trendy mengatakan kalau Islam mengajarkan kebencian. Itukah ajaran Tuhanmu? Singkat cerita, mari kita simak videonya. Gini loh, jahat itu caranya bukan seperti yang kamu maksud itu, tapi mengintimidasi adikmu, menghancurkan laptopnya, membakar apa yang dia beli, memaksa. Ajaran kasih kali. Itu jahat, Dek, Amoy. Kabur dia kan, kabur. Ajaran kasih Yoga banget. memang Yoga barusan chat saya kalau saya berusaha untuk Bang berusaha untuk dengan si Amo ini bicara baik-baik karena dia masih tantrum. Saya masih maklumkan Bang karena memang Yoga ini keluarga besar dan Yoga ini memang sudah tidak peduli karena alhamdulillah dia sudah mandiri gitu Bang. Cuman Yoga ini kasihan psikologinya karena dia dimaki-maki sama Amo ini, sementara kakak-kakaknya yang lain tidak sekejam itu. Dia kemarin ditampar sama tulangnya sama abangnya. Yoga Tapi ada lah, naikkan lagi kalau ada yoga. Ya, ada Yoga di bawah. Nah dia nggak masalah Bang ditampar itu, bagi dia mati pun dalam Islam dia udah nggak masalah. Cuman ibunya sakit gula. Nah dia itu yang dia selama ini tahan-tahankan biar dia ditampar, dipukul asal ibunya tuh nggak kenapa-napa gitu. Si Amo ini sudahlah tahu ibunya sakit gula, malah dibuat kerusuhan, berantem sama Yoga. Cobalah kalau memang kamu itu sayang sama adikmu.
Iya, kalau sayang kamu sama adekmu, Amoy, dekati hatinya, bukan kamu maki dengan kata-kata kejam begitu, Amoy. Saya punya chatnya, Dek. Kasar sekali mulutmu itu sama adekmu. Nah, justru anehnya, yang paling taat ke gereja adalah kamu. Yang paling jahat sama yoga, kamu. Itu herannya saya. Yoga usia berapa? Yoga masih 27, Bang. Oh. Anak ini Ya polos, bisa Bang. lagi Jadi gini, dikekang. mereka ini satu kampung, ya satu kampung itu. Jadi gini, di Sumatera Utara itu kan memang ada kampung-kampung tertentu yang orangnya polos-polos semua kan, Bang. Orangnya itu memang lurus-lurus lah semuanya gitu. Jadi terkejut si Yoga ini ketika diajak Komal ada debat-debat begini. Selama ini memang dia sudah merasa aneh gitu loh. Kenapa ya di imamat babi itu haram? Itu kan, nah, itu awal asal ceritanya begitu. Kenapa di imamat babi haram, tapi orang Kristen makan babi. Kemudian dia cerita ada kelakuan-kelakuan dari, ya mohon maaf ya pendetanya, yang dia agak sedikit bertanya-tanya gitu. Nah, terus tadinya ya dia yang tidak berniat masuk Islam, terus dikira dia, saya ini kan memusuhi dia, Bang, awal-awal, karena kami berantam, karena saya pikir dia penghujat. Tahu-tahu dia malah masuk Islam. Nah, si Amoy ini secara personal ke saya pribadi marah besar dia. Kalau saya masih saya maklumkan ya, Bang, karena saya pikir oke lah, seorang kakak yang tadi seagama dengan adiknya, wajar dia marah, dia sakit hati gitu kan, karena si Amoy ini sangat taat ke gereja. Nah, tapi masalahnya dia menunjukkan kejahatannya dengan cara apa? Menekan psikologis Yoga, dimaki adiknya, dilarang adiknya, dihasut keluarganya untuk membenci Yoga. Nah, jadi ini yang saya bilang jahat. Kalau kamu betul-betul ajaran kasih, Kristen ajaran yang benar, seharusnya kamu mendekati Yoga itu dengan cinta kasih. Ini yang terjadi, saya menjadi saksi loh, Amoy. Kamu memaki Yoga, kamu menyamakan dia dengan hewan, kamu hancurkan laptopnya, kamu bakar buku yang baru dia beli. Padahal dia adikmu sendiri. Kamu bilang begini, saya punya hak terhadap adik saya, punya hak untuk menyakiti. Ini negara hukum, Amoy. Yoga itu sudah 27 tahun. Bahkan Yoga sendiri itu adalah orang yang bisa, maaf ya Amoy, ini saya mungkin agak pedih buat kamu. Seandainya Yoga tidak memikirkan mamanya, dia bisa meninggalkan keluarga kalian loh, karena dia punya uang, dia bekerja sendiri. Itu makanya. Tapi karena dia sekarang Islam, dia tahu dalam Islam itu harus taat kepada orang tua, sayang kepada keluarga, dia tetap bertahan di situ walaupun sudah ditampar oleh tulang dan abangmu. Inilah adikmu Yoga itu. Kalau dia berada dengan ajaran setan, Amoy, dipastikan kau dulu yang dibakarnya. Kau dulu yang dibakarnya. Tapi ada dia melawan kau. Jawab saya, naik kau ke atas Yoga. Amoy? Jawab pertanyaan saya. Pernahkah si Yoga melawanmu? Tahu kau siapa yang ngajarin dia supaya nggak ngelawan kau? Aku yang bilang jangan kau keraskan suaramu kepada kakak dan keluargamu, karena kau ini mengguncang mereka. Kenapa? Islam ajarkan begitu. Kubawakan dalil Al-Quran. Jangan berkata kepada orang tua. Sudah begitu adekmu, kau pijak-pijak harga dirinya sebagai lelaki. Lalu kau berharap kemudian dia sayang samamu. Bagaimana mungkin kau bisa membuat dia sayang samamu sementara psikologisnya kau hancurkan? Aku dibawa dulu. Bawa dulu. Ini adekmu. Assalamualaikum, Dinda Yoga. Salam kenal. Waalaikumsalam, Bang. Ya, Masya Allah, yang sabar ya, Dek. Sabar ya. Ini adik kita ini sudah ada sertifikatnya belum? Belum kan, Dak? Belum, Bang. Belum. Mau dikasih Dia baru, sertifikat Bang. dari mana? Tetap dari apologet Islam kan, Dak. Nah, tapi nanti dulu karena masih Oh, panas situasi. Iya. Masih panas, Bang, di keluarganya. Iya, jadi anak ini, Bang, anak ini di keluarganya itu bukan beban, tapi dia seorang yang sudah mandiri. Artinya dia bukan orang yang menyusahkan keluarga. Jadi memang dia punya hak sendiri. Sudah lama sebenarnya dia memang ada pertanyaan-pertanyaan, tapi ketegasan itu dia dapatkan kemarin waktu di Komal. Ada 2 orang Kristen menjelaskan Kristen, makin ngaco. Terus dia sendiri, Bang, pernah menguji pendetanya. Dia pura-pura kesurupan Roh Kudus. Pendetanya ketipu. Dari situlah dia berpikir, pendeta aja ketipu apalagi jemaat gitu.
Anak ini pintar, polos memang, tapi otaknya jalan. Dia kuliah, sekolah dia ini. Bukannya anak-anak orang kampung yang botol, enggak. Orang kampung polos tapi pintar. Buktinya dia belajar. Dia baca itu, dia cari. Tahu abang apa yang dikirimkan dia ke saya kemarin? Ya. Ditampar saya, gak apa-apa Uni katanya. Makin ganteng aku, makin tirus pipiku katanya. Ini yang kubawa katanya. Dia kutipkan Al-Quran bang. Ini yang bikin saya menangis kemarin, anak ini saking polosnya. Dia kutipkan Al-Quran, kan ditampar dia sama abangnya. Tetap ku bilang, Uni Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak beranak katanya. Biarkan aku. Ini yang dikutipkan sama saya. Surah Fusilat ayat 30. Ini cuman ini yang bisa aku cari di Google. Meskipun aku hanya tahu ini bacaannya, tapi aku yakin sama ini aku buka di Google katanya. Ya, semakin yakin aku apa yang dibawa dia. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan menyebut, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan padamu. Itu yang dirasakan bang, nggak ada ketakutan anak ini bang. Maka dia bilang mati pun aku Islam katanya. Masya Allah, Masya Allah. Ya disegerakan aja Semoga sertifikatnya akan kuat betul ya saudaraku ya. Iya, Akan disiapkan. Ya Allah. Diusahakan, disegerakan ya, minimal sudah ada sama kita sebagai bukti. Minta beliau tanda tangan di atas kertas. Habis itu sebagai alat untuk memperjuangkan hak beliau sebagai seorang muslim. Jangan kita biarkan dia teraniaya. Gitu loh Ya, maksudnya. dan satu lagi bang, dia bilang begini ya, aku punya uang katanya, kalau bisa ada yang bisa ngajari aku bayar kata dia. Jadi dia tuh masuk Islam bukan karena apa-apa. Nah sekarang Amoy, Uni tahu kamu masih di bawah adekku. Amoy, kalau memang Amoy seorang Kristen yang memiliki ajaran kasih, naik ke atas kita bicara baik-baik. Kalau Amoy menunjukkan perlawanan, makian dan cacian yang Amoy katakan pada Yoga, lalu katakan kepada kami, ingat, kalau Yoga yang kau caci, hanya dia yang marah. Mungkin kami yang melihat pun ikut marah lah. Tapi kalau kami nggak tahu, kami nggak marah. Tapi kalau agama kami yang kau caci, seluruh umat Islam di Indonesia marah kepadamu Amoy. Bahaya untuk kau sendiri. Kemarin Fandi sudah bilang, naik ke atas Amoy, mari kita bicara baik-baik. Ada Yoga di sini. Kalau kau berani dek, kalau kau benar pasti kau berani. Tapi bukti kau salah kau tak berani. Buktinya kemarin aku tanya, kau bilang Uni memfitnahmu kan, mengintimidasi Yoga. Uni tanya siapa yang menghancurkan laptopnya, nggak mampu kau jawabkan dek. Nah, naik ke atas sini. Jangan pertontonkan dirimu betul-betul seperti yang disampaikan Bang Zuma bahwa kau penyembah iblis. Penyembah iblis tidak akan tenang, dek. Tidak ada ketenangan dari orang yang menyembah iblis. Tidak ada ketenangan dari orang yang memiliki kebencian di hatinya. Naik ke atas Amoy, kami bicara baik-baik dengan Anda. Sekali ini saya terakhir dengan Amoy ya. Saya tidak mau berurusan dengan kamu lagi. Saya akan blok kamu di akun manapun ya. Dan saya tidak peduli dengan kamu lagi karena saya fokus dengan yoga. Hari ini saya tantang Amoy bicara baik-baik di Komal ini di hadapan Bang Zuma, di hadapan kami umat Islam. Jahat dia kak, apa namanya, tadi dibawanya pendeta. Ada kutip si Pandi tadi itu, dibawanya pendeta. Iya, Jika dia. orang untuk membatas aku lagi kan. Kesini aja Yoga. Suruh kesini pendetanya dek. Semuanya. Biar saya yang baptis pendetanya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yoga. Nanti kalau ini panggil, suruh ke sini pendetanya. Suruh buktikan memang Kristen itu tidak sesat. Kristen itu benar. Kayak gitu. Saya Yoga challenge ini ya. posisi di mana? Di kampungnya deh Bang. Ya, Yoga ini Bang Glenn ini salah satu tim ini juga kita juga. Kalau Yoga mau cerita silakan. Kalau nggak pun bisa lewat jalur hijau nanti, jalur WhatsApp. Di WhatsApp aja nanti bagnya nggak enak kita sini di publik soalnya ada hubungan sama keluarga kan nggak enak jadinya. Yoga daerah mana Yoga? Dia udah dibenci satu kampung Bang Zuma. Bayangkan ya Bang, Mikana waktu naik ke atas itu kan nyebar. Gara-gara anak ini polos banget. Makan saya yang larang dia untuk banyak bicara loh. Karena anak ini polos banget. Saking polosnya anak ini, dia ceritakan semuanya yang dialami dia bersama pendeta. Jadi marah orang satu kampung merasa bahwa dia jelek-jelekkan pendeta. Padahal dia bilang, ku jawab nanti ya katanya, ku sebutkan nanti. Saya yang bilang, jangan deh, itu jebakan. Karena nanti kalau tidak terbukti pendetanya begitu, kamu tidak bisa kasih bukti, kamu yang kena. Udah diam aja. Walaupun itu kamu bisa tunjuk mukanya depan pendeta itu langsung. Selesaikan dulu urusan ini dulu. Orang tuanya diurus dulu, itu dulu, mamahnya dulu. Kasihan saya lihat anak ini, tertekan batinnya. Lewatan itu Amo itu, dia yang menghasut semua keluarga. Kalau kau memang betul sayang sama adikmu Yoga, nggak kayak gitu kelakuanmu dekku Amoy.
Mungkin itu Bang Zuma, silakan Bang. Bang, Bang Zuma, Kanda. Kemute itu Bang Zuma. Ya, kenapa dek? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok banyak banget ya tepu-tepu ya? Kenapa sih harus tepu-tepu kebencian gitu? Sama kayak saya dulu dijebak datangnya 3 pendeta dulu. Sama kita yoga tenang. Oh ah, iya. ini juga nih Yoga. Saya juga dijebak mama saya didatangin 3 pendeta ke rumah. Abang ini juga mualaf dekku. Bahkan beliau diusir dari keluarganya dia. Diambil semua harta warisannya, ada 10 miliar ya Bang ya. Ini semuanya. Ini Mas Glenn dulu Ceritakan ini dibuang keluarganya. Saya lagi di tol Cipularang toh. Terus ini siapa? Ini di tol dibuang orang. Saya mampir lah. Iya. Siapa? Saya Glenn. Dikardusin Kenapa, dia Dek? kan. Kenapa dek? Saya dibuang keluarga aku karena mualaf. Naik sini. Alhamdulillah sekarang Iya. sukses gitu loh. Tapi itu beneran Gimana loh, aja? mungkin kita bercanda Bang. Itu serius loh. Coba Bang Serius ini? jelaskan. Iya. Iya, dibuang. Tapi ya kita itu koma aja. Kita percaya bahwa pilihan kita benar. Alhamdulillah akan dibukakan semua jalan insya Allah. Tapi Bang Glenn itu benar begitu loh ceritanya. Pak Dondi yang cerita ke saya loh. Tapi kagak dibawa di tol juga, kurang ajar juga lu kadang-kadang. Ya kan istilahnya kan tuh bahasa lembutnya jadi pungut. Emang dipungut kan lo, akhirnya dibawa dimasukin mobil. Itulah aku bilang kan, bahagialah kalian terlahir sebagai muslim ya. Ya, dari kecil kalian terlahir kan banyak, nggak ada perjuangan itu kan. Kalau orang yang kayak aku, ya bisa aku kok. Hai, kamu bersama Tuhan yang benar deh. Apapun ndak kan ndak ada bulumu rontok satupun kalau Allah ndak izinkan. Yang takut itu ketika kita bersama Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dekku. Ya, dia nggak mampu menyelamatkan dirinya, lalu ke situ kita minta ini, minta Emang si Yoga pertolongan. udah syahadat ya? Sudah, itu yang menjadi polemik sekarang di keluarganya. Jadi Yoga ini bukan aku yang alhamdulillahnya aku bersyukur sama Allah ya. Dia bukan orang yang di bawah naungan keluarga lagi hidupnya. Maksudnya itu bukan lagi minta-minta sama keluarga dan dia punya pekerjaan, bahkan dia punya usaha sendiri. Itu pun masih diintimidasi. Bayangkan kalau seandainya ada orang seperti Yoga ini yang hidupnya pas-pasan, masih bersandar kepada keluarga, apa enggak parah? Dia masih enak loh. Masih alhamdulillah Allah masih kasih kenikmatan ke dia bisa bayar pengacara kalau seandainya dia dituntut, masih bisa kemana-mana karena dia punya uang, ada usaha sendiri yang tidak ada kaitan dengan keluarga. Masih alhamdulillah ada kebaikan-kebaikan ke Yoga ini yang aku alhamdulillah masih bisa lah gitu, agak tenang kita. Tapi tetap saja kan saya bilang bagaimanapun juga kan yang namanya keluarga itu nggak akan bisa diputus gitu loh. Nah itu dia yang Amoy ini dia kata dia sedih katanya punya adiknya pindah keyakinan. Tapi dia begitu kasarnya sama adiknya. Oh, Adik Amoy ini ya, adik kakak sama Yoga? Bukan? kakak kandungnya. Loh, Amoy dulu kan kalau nggak salah udah syahadat balik lagi, bukan itu? Bang Andi, bukan. Oh, Lain. bukan. Oh, lain. Banyak banget sih namanya Amoy mah. Enggak, namanya bukan Amoy. Siapa nama aslinya, Dek? Si Olan, coba Dek, lupa nih Dek. Olan. Olan namanya. Olan, naiklah adindaku Olan sayang. Uni ingin adindaku Olan. Kalau berbicara dengan hawa nafsu dan kemarahan Olan, tidak akan pernah selesai kita Dek berbicara Dek. Kamu mencaci kami dengan kemarahan karena kamu mencaci agama kami. Tapi Olan, kalau kamu memang betul-betul mengaku pengikut Kristus sejati, coba naik ke sini baik-baik. Inilah bukti kamu tidak benar Olan. Ketika diajak bicara baik-baik kamu nggak bisa. Tapi kamu naik ketika mengganggu Bang Zuma sedang diskusi, sedang menyampaikan materi. Itu bukti Dekku Olan. Kami membuktikan kepada seluruh manusia yang menonton ini, 3.100 orang menonton, bahwa Bang Zuma apa yang disampaikannya itu betul. Karena kamu menunjukkannya, kamu yang mencontohkannya Dekku Olan.
Coba Olan, coba naik baik-baik, ngobrol, bantah semua yang disampaikan Bang Zuma. Coba kalau memang Anda berani, adikku Olan, silahkan, saya tunggu Anda. Ini terakhir saya memberi kesempatan kepada Olan untuk membicarakan masalah yoga. Selepas daripada itu, Olan, saya dengan yoga itu sudah seperti saudara, karena kami sudah seakidah. Apapun yang terjadi dengan yoga, selagi masih ada komunikasi dari yoga, demi Allah, Olan, saya akan perjuangkan dia. Walaupun kalian satu keluarga mencariku, bahkan kalian ingin menghilangkan nyawaku, gak takut aku, Olan. Kenapa? Menyelamatkan satu orang agar tidak menyembah kepada makhluk, itu mati. Andai aku mati di situ, matiku mati sempurna sebagai seorang muslimah. Jadi Olan, jangan challenge kami umat Islam. Jangan challenge kami. Mati kami untuk Allah. Jadi kalau kamu seandainya aku turun memuji, dulu ya, ama makku manggil. Ya. Yoga. Nanti kita naik lagi yoga ya. Naik ke atas ini Olan. Berapa kali dia naik ke komal, mengamuk-ngamuk, marah-marah, tapi diajak ngomong baik-baik, dia turun. Gitu. Mungkin gitu. Dilanjut dulu Bang Handi sama Bang Zuma. Saya khusus untuk menghadapi si Olan saja. Saya kasih dia kesempatan untuk hari ini karena dia merasa bahwa adiknya disesatkan. Saya mau dia membuktikan bahwa kita menyesatkan adiknya. Full video saya diskusi dengan yoga. Tidak ada satupun kata kepada yoga mengajak dia untuk menyembah Allah, mengajak dia untuk masuk Islam. Bahkan apa yang saya katakan kepada yoga? Pelajari kitabmu, Dek. Pelajari Bible-mu. Lihat kitab suci-mu, Dek. Iya, Unyi katanya. Tapi ketika dia yang menyembah sendiri kepada Allah, kembali ke fitrahnya, kenapa kamu membabi buta menyalahkan semua orang? Ini keajaran Kristen. Begitu. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus begitu. Langsung mengamuk-ngamuk. Langsung memaki nabi orang lain tanpa kau kenal siapa nabiku, Muhammad ibnu Abdullah. Tolong naik ke atas, bicara baik-baik. Coba cari Fandi, kalau memang dia ada di bawah, kita tunggu dia. Ini cuma terakhir, ini hari ini mau berurusan dengan dia. Besok, tidak ada lagi kata untuk berurusan dengan kau, Amoy. Akunmu akan kami blok. Kami tidak peduli dengan kemarahanmu. Kami tidak peduli dengan kesedihanmu. Kami tidak peduli kau berguling-guling di lapangan pun, kami tak peduli. Hari ini aku masih peduli denganmu. Aku masih ingin menunjukkan kepadamu apa yang terjadi sesungguhnya. Tapi besok, selepas dari hari ini, yang kupedulikan hanya yoga. Ingat itu. Baik, ini siapa dulu? Bang Dani Welwel ini Kristen atau Muslim, Bang? Bang Dani. Dibuka mute-nya Bang Dani. Silakan. Orang udah nggak ada. Udah turun. Silakan kalau ada teman-teman Kristen, tapi siapa namanya ya? Coba aku naikkan dulu. Mungkin ini karena banyak akun-akun baru yang masuk ini. Kalau misalkan ada dari pihak keluarga yoga yang mau naik, misalkan bawa dengan pendeta, silakan kirim permintaan. Bu Erni Kristen atau Muslim, Bu? Bu Erni. Ibu Erni. Baik. Tadi gue dengar ada ibu-ibu yang ngerocos sama bapak-bapak itu keluarin kata-kata binatang. Siapa itu ya? Kapan itu Bang Andi? Waktu Banjuma lagi ngomong tadi ngerocos aja. Oh ada, udah aku buang, aku lempar. Naikin Itu lagi aja. tadi, Ngapain? kakaknya si itu tadi kan? Kakaknya si yoga tadi kan yang marah-marah tadi? Iya, dengan Manalu juga. Dengan Manalu juga ribut juga Manalu itu. Manalu itu keluarganya juga. Jadi teman-teman tahu ya, satu kampung yoga ini udah dianggap seperti melihat hewan. Mereka tatapan mata orang ke si Olan, ke yoga ini teman-teman, sudah menganggap seperti apa ya? Dia sudah merasakan ketidaknyamanan itu. Apa yoga mau keluar dari kampung gitu nggak? Untuk saat ini belum bisa Bang, karena orang tuanya, mamahnya sendiri anak ini sangat cinta sama mamahnya Bang. Alasan dia masuk Islam pun juga ingin mendoakan orang tuanya kalau orang tuanya meninggal Bang. Ini yang bikin saya jadi terharu, hati saya tuh, dia di Kristen nggak bisa mendoakan orang tua katanya. Dia sayang banget sama mamanya.
Nanti kirim aja nomor saya ke dia, Uni, karena saya besok 2 hari di Medan. Iya. Mau tahu ada apa-apa yang bisa kita bantu ke sana. Kampungnya daerah mana sih tuh? Kurang paham, saya enggak nanya kemarin. Nanti berkabar aja. Diskusi lagi tuh ada si Trendy tuh. Ya, siapa ini Fandi? Sampai dulu lah. Ya, Trendy Kristen. Acang-acang itu acang. Acang obek, acang. Acang congor. Waduh, itulah Islam tuh indah ya. Asam congol. Biarin dulu. Islam itu ajaran kebencian, udah saya katakan. Biarin dulu dia, Yang nggak itu apa-apa. munafik. Dengerin. Ya itu kalau ngomong congol betul atau tidak itu coba. Ajaran Allah bukan. Ayo Oke, jawab. mau tahu ajaran kebencian? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan tidak bisa menjadi pengikutku. Siapa yang bicara itu? Hantu, setan, iblis, atau Tuhan? Kau jawab itu. Oke, saya jawab ya. Makanya saya ketemu satu lagi nih. Ya. Kau jawab Satu ini. pertanyaannya. Barang Ya, siapa yang tidak Rifat, membenci kau jangan ibunya, panas, bapaknya, Rifat. adik, Iya, saudaranya saya mau laki-laki jawab dan nih. perempuan tidak bisa jadi Masya pengikutku. Allah. Iblis, setan, Masa atau hantu? Kau sih? jawab. Iya, oke saya jawab. Kan tadi saya ngomong sama Juma, ya. Barang siapa mentafsirkan kitab suci menurut kehendak sendiri itu terkutuk. Jawab pertanyaanku. Ini saya mau jawab, diam dulu. Aduh, atas separuhnya kata Muhammad kok nggak sabar amat ya. Aduh, sabar. Kau nggak usah nyerang pribadi. Jawab pertanyaan. Ya, ini saya mau jawab. Ya tenang dulu, Ge. Ajaran Poinnya. membenci Sabar. itu tertulis Ya. indah dalam kitabmu. Barang siapa tidak membenci ibunya, ayahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, tidak bisa menjadi pengikutku. Itu yang bicara setan, iblis, dewa, atau hantu. Kau jawab. Datanya ada di Lukas 14:26. Saya bacain ya. Jawab. Nah, bacain dulu. Siapa tahu dia nggak pernah membaca di Bible-nya. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Datanya ada. Oke, Bagaimana boleh saya itu? tanggepin? Boleh saya tanggepin? Ya. Ya bisa diam nggak kalau saya belum habis ngomong? Sekarang Kami diam tanggapi. sesuai dengan Nah, diam ya. apa yang disampaikan. Diam. Otak kau tuh separuh, diam dulu. Ini bukan gereja. Ini tempat Ya. diskusi. Kau Ini jangan kayak semua penjajah. diskusi, Kau mau jawab apa yang kami Masya sampaikan. Allah. Masya Allah, ini kepanasan belum apa? Iya, silakan, silakan. Ya, jadi itu ajaran Yesus ya. Artinya apa ayat itu? Kita harus mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Tadi kata Hendy ayat Dengan terakhir, cara kebencian juga ya, boleh benci ya. Tunggu dulu. Bahkan dirimu sendiri Boleh itu ayat dijawab. terakhir. Yesus segala-galanya Ayat dengan itu. berbagai cara termasuk kebencian, betul? Nah, inilah Islam. Ayo ngomong. Ya udah. Selesai ya. Udah lu jawab. Udah lu jawab. Udah direkam, udah live. Jadi apapun yang kau lakukan, ya termasuk membenci demi mempertahankan Yesus. Udah kau jawab. Ya, kalian menuduh Islam mengajarkan kebencian. Kalian tahu tidak, Piagam Madinah adalah salah satu surat perjanjian berdasarkan sejarah di mana nenek moyang kalian Karesteng meminta pertolongan kepada Nabiku Muhammad ibnu Abdullah. 400 tahun kampung halaman Tuhan kalian hidup dalam kedamaian di bawah kepemimpinan orang Islam Umar ibnu Khattab yang mendapatkan kunci Yerusalem dari tangan Sopronius. Kemudian kalian hancurkan karena kalian ingin merebut makam Tuhan kalian. Kalian berkata dan bertanya, siapa ajaran kebencian, mana ajaran kebencian? Secara sejarah, ajaran Kristen disebarkan dengan pedang dan penjajahan. Paham kalian? Mana ajaran Kristen yang datang ke sini dengan perdagangan dan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Ajaran Kristen masuk ke Indonesia di mana Nomensen yang ada di Medan itu patungnya besar, itu minta tolong kepada Belanda melawan orang-orang dari Sisingamangaraja yang adalah pahlawan nasional Indonesia. Lalu kau berkata dan bertanya, kalau Islam ajaran kebencian, sakit kau. Sejarah saja membuktikan betapa banyak ribuan orang yang berbeda keyakinan dengan Katolik dibakar hidup-hidup. Kau bertanya dan berkata, mana ajaran kebencian? Sakit kau. Kau perhatikan dalam kitabmu betapa banyak anak-anak kecil dibunuh oleh Tuhan yang kau katakan Tuhan Bapa.
Anak kecil yang memanggil orang lain dengan kata, botak, botak, naiklah botak, dibunuh dalam nama Tuhan. Tuhanmu memerintahkan dalam Yesaya, mengatakan bahwa siapkan tempat pembantaian untuk anak-anak karena dosa nenek moyangnya. Ini Tuhan yang penuh kasih. Lalu ketika Yesusmu hadir ke dunia, dihabisi oleh Bapaknya karena menebus kesalahan orang-orang jahat. Kau bilang ini ajaran kasih. Mohon maaf, kalau kau masuk dalam jalur psikologi, ini psikopat. Tahu kau psikopat artinya apa? Menikmati pembantaian. Siapa yang menikmati kematian Yesus di tiang salib kalau bukan kalian, karesteng? Jadi kalian jangan macam-macam kalian. Kami belajar di Komal ini, kami semuanya belajar. Pengajar kami. Naik pendeta kalian 10 orang. Kalau nggak kami buat malu pendeta kalian di sini. Mengatakan agak bahasa kitab kok pelintir. Jelas di situ perintahnya membenci. Nggak tahu malu kalian. Baik, kita coba naikkan dulu teman-teman ya. Izin yang muslim ya. Kalau kawan-kawan muslim itu langsung diturunkan ya. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Tolong teman-teman muslim juga jangan kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Mungkin Amoy tadi mau ajak pendetanya naik ke sini. Oke, Bang John Saragi, Kristen Muslim. Kafir. Oke, Mr. Leng ini Muslim ya, dibawa dulu ya kalau Muslim ya teman-teman ya. Ini ada 2 Kristen, Jaya Abadi, si kaki. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Sore. Topiknya tetap itu ya. Lukas 14:26. Kenapa Ajaran harus membenci. kebencian? Ya. Silakan. Lukas 14:26 tolong dibaca. Itu topiknya. Bahkan bukan cuman itu. Itu aja dulu Bahkan nih. Yesus Biarin dulu dia mengajarkan jawab. penyesat harus dibunuh dengan cara meletakkan batu kilang di lehernya untuk disampaikan ke dalam laut. Ajaran apa ini? Kalau ini dikatakan ajaran toleransi. Ajaran toleransi yang begini, kalau orang yang berbeda keyakinan dibunuh di dalam laut, letakkan batu kilang. Ya, ajaran kebencian itu bukan datang dari Islam, tapi datang dari ajaran kalian. Iya ke? Ya, coba dijawab dulu itu bro. John, kau baca dulu Lukas 14:26. Silakan. Dia salah ngartikan itu bang. Enggak, Anda baca Kamu dulu. jelaskan. Kamu baca, kamu jelaskan. Ya, baca dulu. Jangan-jangan kau belum baca bro. Atau saya bacakan? Saya bantu kan enggak? Bacakan, Abang. Oke, saya batainya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Silakan. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus itu apa tadi? Membenci ibunya, membenci bapaknya, saudaranya dibenci. Ajaran kasih itu. John, silakan John. Dia bacanya separuh bang, nggak dari atas. Kamu jelaskan di sini. Kamu Kristen, kamu punya hak menjelaskan. Biar kami lihat siapa yang berdusta, kamu atau kami. Buktinya kami hidup. Hidup karena kalian datang dari penjajah. Tanpa Belanda datang menjajah Indonesia, Kristen nggak pernah ada di Indonesia. Buktinya Tanpa kami misi Zending, Buktinya kami kaya kok, biar nggak. ODGJ juga banyak yang hidup. Oh, itu banyak kalau kau bicara orang-orang kaya. Kau nggak tahu, kemarin aku baru ngasih uang 5.000 untuk gereja yang minta sama aku. Gereja Almasi. Kau tengokkan fotonya. Gereja Almasi di sini. Usah itu Coba yang kau tengok. bahas. Kutunjukkan kau datanya. Kau bahas dulu. Apakah Yesus mau mengajarkan kebencian atau tidak? Kau jawab dulu. Ayat itu kau baca betul-betul. Kau aja nggak berani baca ayat itu. Yesus mengajarkan kasih, bukan kebencian. Kau tengok ini ya. Kau jangan kau uji-uji ini. Aku kalau bicara pakai data, nggak suka aku bicara salah sembarangan. Kau bilang apa minta-minta, kau bilang nggak malu kau gereja aja minta-minta ini. Memalukan kalian. Apa ini? Hah? Ini apa? Hah? Surat rekomendasi gereja Masehi Injili. Hah? Apa ini? Minta duit. Nggak usah kau banyak bacot. Ya, untuk mengadakan penggalangan dana. Diam kau. Kau bilang gerejamu nggak pernah minta-minta. Aku ngasih 5.000 loh. Kul kasih 5.000 ini. Biar bisa ku foto, biar bisa ku buktikan kalau kalian ini selama ini menipu. Kalian tuduh masjid yang minta-minta, gereja kalian aja minta-minta itu. Tahu kau?
Jangan kau main-main dengan kami umat Islam ini. Kami ini berdata kalau bicara, nggak kayak kalian. Aku kutunjukkan bukti kalau bicara. Kau apa? Bisa kau baca tadi ayatmu itu? Coba kau jelaskan sama kami. Perintah Yesus atau tidak ini? Antu atau Tuhan ini yang mengajarkan? Kalau seorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kau tahu arti apa membenci? Definisi membenci tahu kau? Itu kakak membacanya separuh loh. Jelaskan. Saya tunggu kamu untuk menjelaskan tafsirannya. Menurut siapa? Menurut Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus kepadamu sekarang. Kau jelaskan ayat ini. Mau mutar-mutar kami tunggu kau menjawab. Berhak kau menjelaskan agamamu. Tapi tolong kau jangan tipu-tipu kami umat Islam di Komal ini ya. Intinya kami hidupnya kak berkecukupan. Jangankan kau penyembah Sai Baba pun hidup berkecukupan. Tahu kau, penyembah Sai Baba bahkan lebih kaya daripada kau. Orang-orang di India itu banyak juga yang kaya-kaya. Nggak usah itu yang jadi parameter kebenaran. Jadi parameter kebenaran kali ini adalah kita buktikan ajaran mana yang membenci. Kau tunjukkan satu ayat di Al-Quran yang memerintahkan kami membenci manusia tanpa ada alasan. Sementara Tuhanmu mengajak untuk membenci ketika harus mengikuti dia. Dan kau mengaku kalau Kristen ajaran kasih. Kami nggak mau menjelekkan apa orang. Jangan kau berdusta. Tadi malam kami baru membahas bagaimana STT Nias menjelek-jelekan agama kami. Nggak usah kau berdusta di hadapan kami ya. Kami belajar. Kalau kau ingin tahu, kau tanya si Yoga apa yang dilakukan oleh pendeta kepadanya sehingga keluarganya betul-betul membenci agama Islam. Nggak usah kau banyak cerita. Kau mau tahu apa yang terjadi? Data bicara. Jangan bacot. Di tempat kami ini, di Komal ini, Komal edukasi. Kita bicara menggunakan data-data. Jangan menggunakan perasaan. Ya, ini bukan tempat kau baper, kau tempat curhat. Kau tunjukkan data ya. Kau tahu umat kasih ini yang kalian mengaku kasih itu agama kasih ya. Secara sejarah kita tunjukkan bagaimana ajaran kasih. Kalian kalau bicara nggak pakai data sembarangan. Suka ya kalian aja. Jangan kau banyak-banyak ketawa. Kau perhatikan ini ya. Aku tunjukkan data-data jelas tentang ajaran. Cepat tua loh. Nah kan mulai lembek kau bicara kan. Kalian yang Ada nggak api sumut ini di Toba? Ada nggak anggotanya Bang Andi? Bang Andi? Ada. Kenapa ada? Ada yang bilang sini Uni pinjam dulu 100. Ada. Kenapa Bang Andi? John, kamu udah mulai tenang ya, udah mulai lembut ya. Saya kasih kamu data. Kak, lanjut dulu ke John ini. Dia udah mulai tenang. Sekarang kamu bisa bicara baik-baik dengan saya kan? Bisa lah kak. Bisa. Oke. Nah, ya bisa lah. udah jangan banyak lip service di depan kami ya. Kami ini orang belajar. Nah, sekarang kita lihat data. Kamu cek data yang saya tunjukkan kepada kamu. Kristen ajaran kasih dalam ajaran sudah ada, disuruh membenci. Sekarang kita lihat sejarah, oke? Nah, kami umat Islam tergantung kalian. Kalian mau kami lembut, keras, kami bisa. Saya ambil data dari National Geographic ya. Ini implementasi ajaran kasih. Mana itu ajaran kasihnya? Nih. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi orang Yahudi? Yahudi ini suku Tuhan kalian loh. Tuhan kalian datang dari Yahudi. Justru di Jerman mayoritas Kristen itu membenci orang Yahudi. Gara-gara siapa? Martin Luther. Siapa Martin Luther? Pendiri agama Protestan. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen. Ajaran kasih ini. Ajaran kasih. Ini bukan oknum. Ini komunal. Ya. Coba baca dari umat Kristen Eropa. Baca bagus-bagus nih. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen Eropa selama berabad-abad. Ini enggak kaleng-kaleng ya. Berabad-abad. Ini ajarannya tadi apa? Jikalau orang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, keluarganya disuruh benci. Apalagi orang Yahudi. Yahudi ini keluarga Yesus. Ternyata secara sejarah implementasi ajaran Kristen terbukti di Eropa. Di sini dikatakan dalam National Geographic, ya, salah satu website yang cukup kredibel menjelaskan bahwa orang Yahudi dibenci oleh orang Kristen selama berabad-abad.
Dan perhatikan, kalau memang kalian mayoritasnya adalah ajaran kasih, bagaimana mungkin pembunuh berantai paling banyak berada di daerah yang mayoritasnya adalah penganut Kristen? Why? Kenapa? Hah? Itu ke apa dia kak? Nanggung ilmunya. Apa yang nanggung? Ini masih kurang. Masih kurang. Turunkan dia nggak ngerti tuh. Nggak ngerti orang ini. Saya mau menunjukkan ke orang Kristen yang lain di bawah sini. Kalian kalau menyerang kami dengan tuduhan agama benci, hancur, bubuk kalian di hadapan kami. Kami punya data, kami belajar. Baca kakak dulu pasal yang dari atas, jangan yang setengahnya aja, yang dari atas tadi. Pasalnya mana? Yang tadi yang kakak yang ujaran kebencian itu. Kamu tahu perikopnya ini apa? Dari atasnya kan ada itu. Kamu tahu nggak perikopnya apa? Kamu jangan nyuruh-nyuruh saya, tapi kamu juga harus belajar sendiri. Kamu tahu nggak perikopnya ini apa? Ini kitabmu, yang harus belajar itu kamu, yang harus paham itu kamu loh, bukan saya. Saya bisa ngajarin kamu loh. Saya bisa hafal dengan kitab kamu ini. Kamu tahu nggak perikopnya ini? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk Yesus. Artinya di sini, konteks ayat ini menunjukkan Yesusmu itu harus nomor 1. Bahkan diperintahkan untuk membenci keluarga demi menuhankan Tuhanmu loh. Ini namanya ajaran apa? Apakah kami umat Islam harus meninggalkan dunia untuk menyembah kepada Allah? Tidak. Tidak. Bahkan perintah ketika menyembah Allah apa? Sambung silaturahim. Kami diperintahkan semakin dekat dengan keluarga. Siapa yang paling pertama disuruh untuk disedekahkan hartanya? Akrabi, keluarga kami nomor 1. Tapi di agamamu kau lihat, kalau udah mau menyembah Yesus, tinggalkan keluarga, benci keluarga. Tertulis indahnya di sini. Perikopnya jelas di sini. Segala sesuatu dilepaskan untuk mengikut Yesus. Inilah. Sekarang ketika kau bilang agamamu agama kasih, dalam ayatnya ada ajaran kebencian. Implementasi berabad-abad lamanya, paling banyak membunuh itu adalah ajaran Kristen. Lalu apa alasan kau bilang bahwa ajaran Kristen ajaran yang tidak penuh kebencian? Coba kau jawab. Yang kakak kasih tahu tadi ayat berapa coba biar aku tengok sini. Kakak membaca saja Lukas separuh. pasal 14 nomor 25. Kau baca itu. Kami tunggu kau menjawab. 26. Ya, 25, 26. Dia membaca dari ayat pertama. Mau kutunjukkan data-data lagi. Habis kalian mencret secara sejarah, kalian paling keji dan kejam. Pembunuhan paling banyak terjadi itu di negara-negara kalian. Kalian bawa propaganda Belanda di hadapan kami untuk menstigmakan agama Islam itu agama yang jahat, sementara kalian tinggal di lingkungan Islam, nyaman kalian tinggal di sini. Karena kebencian kalian kepada agama Islam, kalian fitnah Nabi kami. Dengar kau Amoy ya, aku tunggu kau. Sampai kapan ku tunggu kau. Bertemu kita demi mempertahankan si Yoga. Aku kakak kandung tapi suka-suka hatinya sama adiknya. Aku biarkan kau. Lukas ayat berapa tadi tuh kak? Lukas 14 John. Lukas 14 nomor 26 John Saragi. Anak mamaknya yang paling banyak cerita. Kalau kayak gini kan enak ngomong. Ini ngamuk-ngamuk masuk ke sini. Ya Karin, Islam atau Kristen? Kalian, kalau kalian baik di sini, kalian mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dari kami umat Islam. Tapi kalau kalian menghujat agama kami, habis kalian di sini. Malu kalian, Tuhan kalian kami permalukan. Bukan kalian yang kami permalukan, Tuhan kalian. Karin, Kristen atau Muslim Karin? Karin? Oke, panggilan terakhir untuk Karin dan jawab diturunkan. Kristen atau Muslim Bang Karin? Udah. Yang Kristen teman-teman typing dulu ya kalau mau naik ya. Typing aku Kristen Bang, gitu, biar dinaikkan. Mas Acang, dengarkanlah. Acangnya mana tadi Acang? Acang. Ya mana bangkai. Teko man Acang.
Menurut di mana bekai? Allah Nanti kebukaan. insyaallah. Nah keke polok na balesu. Itu salah tulis itu Kak. Salah tulis. Bang Zuma ayatnya salah tulis sih Bang. Yang mana salah tulis? Lukas ini, Lukas itu Bang. 14:26. Salah tulis itu Bang tuh Kak. Murid-murid Yesus salah tulis itu Bang. Lanjut Bang Zuma lanjut ah. Salah Salah tulis itu tulis. Kak. Apanya pembuatnya? Oh pure. Ini Bang. Katanya salah tulis. Lukas 14:26 di mana di situ barang siapa yang tidak membenci yang datang kepadaku ia tidak membenci bapaknya ibunya. Itu Nggak boleh ternyata jadi salah murid. tulis. Salah tulis itu ternyata. Entah apa-apanya itu di dalam Siapa kitabnya Kak sudah tulisnya itu baru kejumpai dulu. Salah tulis itu. mati ya. Mati ya. Ini menurut nggak betul itu? Nggak, tunggu dulu. Menurutmu ayat itu betul atau tidak itu? Salah kayaknya, salah tulis itu. Nggak percaya kalau itu ayat dari Tuhanmu itu berarti. Itu orang yang bikin itu Kak. Nah, inilah terbukti ya saudaraku John Saragi ya. Aku tahu kau nggak jahat, tapi kau mungkin sakit hati karena kami bahas agamamu di sini. Itulah bukti bahwa kalian umat Kristen jarang baca Bible. Makanya dengan adanya kami apologet Islam ini, Bang Ruma, Bang Handi saya, kami justru mengajak kalian beramai-ramai kembali baca kitab kalian. Hah, paham kau? Jadi kalau gini, saudara John Saragi, kalau kitab suci itu ada kesalahan, apa masih bisa dianggap suci? Nggak ada kesalahan di penulisan itu ya Alkitab tuh ya, jangan sok tahu. Itu Ini nggak Kakak salah. Yoga kayaknya, Makanya baca dari awal. Itu tadi Kakak saudara Yoga John ini. Itu katakan salah. perumpamaan loh. Oh, perumpamaan lagi. Banyak kali perumpamaan. Terus Dengar. kapan firman Tuhannya kalau perumpamaan terus? Perumpamaan itu tujuannya adalah untuk membenarkan. Nggak ada di situ salah tulis. Maksudnya membenarkan apa? Ngapain kalian bahas agama kami? Agama kalian lah dulu kalian Ya, karena urusin. agama kalian Zaman itu sekarang usil. ini, dengar, zaman sekarang ini kalian yang menghina agama kami kan? Oh, Sibuk Begitu. kali kalian memikirkan kamu itu. coba buka di terjemahan Al-Quran, ada nama Yesus di situ, ada. Ya kan Nabi Isa kan? Ya, emang itu nabimu? Kamu siapa? Kamu Bani Israel. Nabi Isa Pandai. itu adalah nabi, Udah, diam Mesias aja untuk mulut Bani kau tuh. Jangan Israel. usah agama kami yang kamu hina-hina, kamu selidiki, kamu pelajari. Loh, apaan sih? Apaan sih? Justru agamamu itu yang mesti tuh, lihat tuh, sekolah tinggi teologi tuh. Menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad. Ada kami punya sekolah kayak gitu? Nggak ada. Ini yang kalian sebut kasih agama kalian itu. Kasih apa? Alumni STT ini banyak Kasih alumni kampret. STT ini. Coba kau tunjukkan sekolah atau pesantren yang membahas tentang agama Kristen. Ada? Nggak ada. Lah ini kok universitas perguruan tinggi kok bahas Islam tuh tahap-tahapnya dibilang. Tapi Nabi apa namanya tuh guru-guru Tapi apa? kalian yang di Bandung tuh banyak juga yang menghamili siswanya. Jangan STT kami. Kau sibuk Kenapa kau. larinya ke situ? Itu manusia loh. Bayangkan Kenapa lagi larinya? dia lari Ini lah ke bukan sana. Coba berbicara dulu bayangkan mengenai manusia itu perilaku punya orang kesalahan per masing-masing. orang. Ini berbicara mengenai lembaga pendidikan Samanya lembaga Kristen. pendidikan kalian pun banyaknya yang Pendidikan. memperkuat. Jangan sok-sok membahas kalian, bahas diri sendiri lah, bahas agama. Iya, bahas kalian. dirimu sendiri. Iya, perbaiki kalau diri kalian kalian sendiri. tidak Gila. mau dibahas Makanya jangan agamanya, sosok-sosok, jangan sosok hapuskan tahu semua kau istilah bagus Islam di kau. dalam Bible. Hapuskan semua istilah Islam di dalam Bible. Takutkan sama Yesus kami terus. Iyalah tahulah mereka ini. Oke. Bang Juma izin sedikit Ya, Bang. silakan Izin, deh, silakan izin. Nenek Lampir ini Mama, sehat Mama. supaya sehat. Mama lawannya Mama nih. Ya, Nenek Lampir ini dua-duanya dinasihatin biar nggak suka telan ini. kakaknya yoga mungkin sop ini unik. Ya, Coba di kita tanya dulu. Silakan. Saya Ya, nggak mau itu banyak kalau lagi bicara. ngunyah siri jangan ditelan, dikunyah aja. Gini, Eda, kalian itu saudara yoga bukan?
Kami sini, gak usah urusi Nah, agama kami kan. Gini, Agama oke. kalian lah dulu urusi kalian, jemaat kalian, orang-orang Oke. kalian yang Siap. salah yang memperkosa, Siap. yang punya banyak anak. Siap. Ini kalian kasih Siap. STT kami. Siap. Kalian kayak gitu, nyangkut Oke. atas kalian. Ya gantian. Siapa yang mau? Siapa Eda mana dulu yang mau bicara? Eda Susi atau Eda Sob? Nggak perlu kau ajari kami tentang agama kami ya. Nggak. No, saya nggak ngajarin Anda. Saya lagi bicara. Bahas agamamu bahas. Jadi kalau jadi Kristen tuh begini ya bentuknya ya. Agama kami nggak makan kan. Itu aja kuncinya. Kalau nggak. Jadi kalau penyembah Yesus begini jadinya ya. Untung saya Islam, saya diajarkan sabar. Itu aja Alhamdulillah. kuncinya. Untuk aja. Turunkan satu. Ya, Untung jadi saya satu-satu Islam, ya. untung saya Islam, iya. Untunglah Iya. kamu Islam, kamu tuh kan pandai putar Iya. balikan fakta. Islam diajarkan putar-balikan pintar. ini. Iya. Boleh kita bicara bagi bagus, sudah selesai. Boleh, Fandi besarkan silakan. saya Fandi. Saya besarkan saya Fandi. Oke. Jadi begini ya Eda ya yang cantik. Iya, tadi ya. tentang universitas Tadi- itulah dulu. Memang udah baik-baik ke universitas kalian. Udah baik-baik semua universitas kalian. Tidak ada universitas kami mengajarkan kebencian ke agama Kristen. Tapi kalau kamu belajar lebih besar membaca, banyak yang harus kamu baca. Kamu lihat Oke. ini ya. Nah, kamu lihat mana kok kita nanti saya minta sama kamu ya perbandingan yang sama. Kalau perlu di bawah saya kasih kamu challenge untuk tunjukkan mana universitas atau pondok pesantren yang sama dengan gereja kalian. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan seks di gereja Katolik sejak tahun 1950. Ini gereja ya, ini gereja, ya gereja. Nah kemudian kita lihat ya, Komisi Perancis ada 3000 pedo di gereja Katolik, gereja lagi ya, gereja lagi. Oke, tunjukkan lagi. Saya minta data yang sama ya. Geger 200.000 anak dilecehkan pastor. 200.000. Kau pikir 200.000 ini apa ini? Ya. Lanjut ya. Saya minta data yang sama ya. Polandia diguncang skandal pesta SKS GAY. Nah, sekarang saya minta Anda sebutkan biar saya bukakan datanya. Sebutkan ada 100 korban anak tusbol dari guru-guru pondok pesantren. 100 aja. Aku nggak minta 100.000. Itu aku kasih kau 100.000 korbannya ya. Sekarang aku minta 100 orang korban. Tunjukkan data. Tadi itu Jawab kau pakai data. tunjukkan itu gereja Katolik kan? Oh, kau mau tuh gereja Protestan? Oke, aman sama aku banyak data. Gereja Protestan kau mintakan, mantap. Oke, tunggu. Karena mereka tunggu ini dulu. di sini Gereja cuma Protestan mencari ini. kesalahan yang Kristen aja. Tenang aja. Katanya gereja Protestan. Tunggu itu. Tampilkan anakku biar mereka sehat. Dimatikan mikrofon saya. Nampak sekali Anda. Yang Anda bahas Kristen terus. Kasihan. Benar. Memang agama kita nggak bisa dibahas, Kak. Biar mereka sadar kalau mereka ini pengikut setan. Ya. Nih, gereja Protestan ya. Nih, gereja Protestan ya. Oh, tadi katanya gereja Katolik. Nah, skandal kekerasan SKS guncang gereja Southern Baptist di As korban termuda usia berapa ini? Kau bayangkan anak itu semua. Oke, Pak. Oh my God. Cuma baru-baru ini ditemukan Ustad. Mana data? Iya, kita sembunyikan datanya. Kita sembunyikan datanya. Data lagi, oke. Kita sekarang ke PBB ya. PBB sudah ikut campur. Aduh, kasihan sih. Bahasa agama kami. PBB juga nggak usah hiraukan ini lampir ini. Dilihat aja cepat nggak bahas bahasa. Tunjukkan penyembah dewa Yesus. Sikit aja. Sekarang kita lihat Penyembah dewa nih, Mas, dewa yang di Indonesia Yesus, ya, roh. di Indonesia, Tenangkan di Indonesia. dirimu. Apapun kami sembah suka kami. Nih. Nggak urusan kalian. Pelecehan SKS berkedok pengudusan di Bogor. Kami urusan Berkedok. aku jangan Berkedok. Aduh. Itu. Terus Pelecehan kalau yang di Bandung SKS. itu Iya, Bogor. mana datanya? Sejak Data kalian 2009. mana? Apa itu? Itu kakak-kakaknya itu semua yoga. Sakit hatimu. Ini ya. Ini loh. Ini sebentar Oni. Gini aja kakak-kakaknya
yoga, kalau ada pendetanya, ini aku kasih siapkan 3 kursi. Pendetamu suruh sini. 3 orang, suruh ke sini yang datang mau baptis yoga tadi, suruh mereka di sini naik diskusi, pertanggungjawabkan keimanan kalian kalau memang benar, tidak sesatnya kalian. Pendetamu suruh sini, biar sunat sekalian. Jadi ya John Saragi. Coba tengok yang menurut kakak lagi salah isi Alkitab. Mantap. Namanya aja Coba kau sebutnya buka salah. 2 Samuel pasal 12, kau tengok ayat ke-7, ayat ke-8. Kau buka itu. Aku mau tahu tanggapan kau tentang ayat ini. Nah, ini dia nih. John Saragi jangan dulu. Kayaknya kita harus selesaikan dulu. Nenek Peot, kenapa kau nggak berani lawan saudaraku? Kenapa kau nggak berani? Udah Nenek naikkan Peot, ya, kita naikkan ya saudaramu ya. mampus kau. Naikin semua ya. Pendetamu Semua suruh saudara naik. keluarga ya. Pendetamu suruh naik. Aku ya. Pendetanya Semua juga Siap sekalian otaknya. kalau mau dialog ya. Naikkan. Saya wasit. Silakan. Halo Tante, selamat sore Tante. Apa kabar? 2 Samuel berapa tadi? Coba 2 Samuel berapa? Kita yang Samuel cantik pasal 12 Mbak Enol ayat sedikit. 8. Bibirnya merah kemerah-merahan. Silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Tante dipersilakan. Dia mau baca bang 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tolong kau baca, tolong kau jelaskan sama aku ayat itu ya. Untung aku Islam, kalau nggak jadi piala bergilir aku. Baca itu ya. Beruntung nggak kau? Iya. Baca Tante. Telah Baca. kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu Kalau firman kami nggak bisa kau comot-comot sendiri-sendiri. dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi dan itu kepadamu. Itu adalah perkataan Tuhan kami. Apa yang kami minta sama Tuhan pasti dikasih gitu loh. Jadi yang Coba memberikan istri-istri yoga orang kembali kepada Daud ke Kristen. siapa? Tahu dah. Capek Coba kau minta kepada dewamu untuk yoga kembali ke Kristen. Coba minta. Jangan kamu Coba minta ke dewamu coba. itu bersangkut paut bukan Dewa Bapa, Dewa Anak, dan Dewa Roh, kembalikan yoga, nyembah Dewa. Coba. Saya mau lihat. Cuma nenek Peot ini lagi satu mencomot agama. Coba kau minta sama dewamu kembalikan yoga coba. Kalau nggak tahu jangan kalian bahas. Ya suka kalian mau kalian hina juga nggak masalah buat kami. Nggak akan pindah kami, tahu kau? Tadi Kenapa katanya Anda apa tidak yang kalian menghargai minta? saudari Anda? Aduh, udahlah jangan mencomot-comot ayat kau. Comot-comot Saudarimu yang baca. Udahlah Ripa. Udah kalau di mana-mana agama itu kalau dibahas kalau nggak tahu nggak usah kau jangan sok-sokan kau Ripa. Aduh. Saudarimu yang baca, bukan saya. Saudarimu lagi baca kau nggak hargai. Juga salah di mata kau. Percuma dibaca kalau tetap salah di Ini mata kau. pendeta ya, Dek. Ini Ibu pendeta yang Susilawati ini pendeta. Bentar ya. Pendeta dia. Percuma dibahas kalau tetap pendeta kok salah jadi di kayak matamu. pendusta. Ibu Susilawati, sebentar Nggak dulu. ada gunanya dibahas kok tetap Ibu juga Susila jangan emosi. Ya, tolong jangan emosi Ibu Susila. Jadi Santai kalau aja orang kayak itu- saya nyanyi-nyanyi. Nah, beginilah karakter orang yang tidak tahu malu. Orang ngomong kau tidak. Iya, istri-istrimu yang dimaksudkan Kalian itu. satu wakili dulu lawan Pak Juma. Diam dulu Fandi semua. turunkan dulu Susilawati dulu Fandi. Turunkan dulu Fandi dia satu. turunkan Susilawati biar si Sob dulu. Si Sob ini bisa diajak ngobrol. Sekarang Ini satu-satu kamu bicara aja. dong. Ini Satu-satu. ya. Ya. Telah Sob, kuberikan silakan, Sob. isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Pada zaman stop. dahulu di Diam dulu, diam perjanjian dulu. lama itu setiap Gantian nabi-nabi dulu. mempunyai istri lebih dari satu. Jadi istri dari tuan-tuan kami yang dimaksudkan itu adalah istri-istri dari nabi-nabi pada zaman itu. Jadi Boleh yang saya salah bertanya di sama situ Anda? apa? Oke. Siapa yang memberikan istri orang kepada Daud? Istri orang kepada Daud itu tidak ada. Karena pada zaman itu Coba kamu Lebih baca banyak. pelan-pelan. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Siapa yang telah memberikan istri-istri tuannya kepada dia ke dalam pangkuannya? Yang memberikan bini orang kepada orang lain ini siapa? Itu yang kutanya.
Tuhannya, Ada. Tuhannya sob. Makanya dibaca dari awal, dari dasar jauh. Jangan cuma dibaca satu ayat. Baca, Bu. Siapa yang telah memberikan bini orang kepada orang lain? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Jawab, selesai diskusi kita. Ya kan Tuhan itu aja satu Tuhan kami loh, nggak Berarti ada Tuhan Tuhan. Anda memberikan bini orang kepada orang lain. Ajaran moralitas ini yang tinggi ajarannya, mengambil bini orang lalu memberikan kepada orang lain. Istri-istri itu bukan hanya tumbal manusia, itu bukan hanya manusia loh, istri-istri itu bisa Berarti apa memang benda tumbal. loh. Jadi istri-istri itu memang jadi tumbal ternyata di Kristen. Itu Astagfirullahaladzim. istri-istri itu bukan hanya manusia, istri-istri itu berkat maksudnya, makanya dibaca. Masuk Bang, masuk Bang Zuma, masuk Bang Zuma. Kamu kan cuma Saya cuma satu-satu. memperhatikan si Raja, mendengarkan bacaan tadi si Raja jadi horny. Gak ada Alkitab yang salah tulis. Saya tidak bilang. Kalian yang salah. Saya Apa? tidak Apa bilang namanya? kamu salah. Sob, Otak bicara itu salah. seperti manusia. Si Raja lagi horny dia. Kalian itu Kristen, mengaku kalian itu agama beradab, padahal kalian membuktikan. Di dalam ayat itu Tuhan berfirman. Apa kata Tuhan di situ? Telah Makanya memberikan isi. terjemahkan, jangan hanya bahasa Indonesia. Coba terjemahkan dulu ke bahasa Yunani atau Ibrani. Itu bukan istri loh. Itu dalam bahasa Ibrani bukan seorang istri loh. Itu beda artinya loh Mana dalam coba? bahasa Oke, Ibrani Yunani. baca ya. Oke, kita pakai bahasa Ibrani ya. Oh, kau nggak tahu siapa aku kau. 2 Samuel 12:11 ya. Kau baca bahasa Ibraninya ya. Habis itu aku yang baca. 2 Samuel kau berapa, salah. Dek? 2 Samuel pasal 12 nomor 7, Bang. Kau Kalau Raja, salah. kalau Samuel dari itu Raja pasti tahu. Kalau saya baru bertanya loh. 2 Samuel 11 nomor 7 ya. Ya. Kau ngajak-ngajak aku bahasa Ibrani, kau Mores Aprisale guruku, ha? Kau. Manusia masih gurumu. Guruku adalah Iyalah. Tuhanku sendiri. Siapa yang lebih suka sama Yesus? Mimpi. Betul. Oh, Bangga sekali, gurunya masih manusia. Jangan emosi, jangan emosi, jangan. Jangan emosi itu. Ya, Kami kamu orang Islam jangan dewa, emosi. dewa Yesus kan. Ya, Dek, baca ya. Dalam sekarang kau baca pakai bahasa Ibrani. Nanti gantian aku. Coba kau baca pakai bahasa Ibrani. Kau tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Kau nantang-nantang aku kau pakai bahasa Ibrani. 2 Samuel berapa, Dek? 2 Samuel pasal 12 nomor 7, Abang. Kalau Nomor yang 8. data-data begini saya nggak hafal, Dek. Kalau Raja hafal dia. Dua Samuel pasal 12 nomor Cuma 7. penghujat, cuma penghujat. Aduh, ada nggak pendeta di sini? Bang Effendi Simanjunta ini kakaknya Yoga ya? Bang Raja. Diam kau, babi. Bukannya siapa aku di sini. Aku nakalnya. Ajaran kasih itu semua ya. Kasar kalian semua ya. Aduh. Iya, karena kita cuma ngambil satu ayat, makanya dipelajari dulu dong. Bukan gitu caranya kalau kau jadi host. Yang baik ngomongnya, jangan jadi saudaranya si Yoga, saudaranya ini. Apakah Dengar itu ya. benar ngomongan kau? Diam. Kan cuma ditanya, Bu. Mereka Kalau ini saudaranya pandai, cuma apa, narik-narik iya. emosi kita aja, makanya keluar semua bahasa Kok manusianya. playing victim? Kok malah kita disalahkan? Iyalah, jelas lah. Kalian kan cuma ngambil satu ayat. Ini ya, apalagi Masalahkan sih, satu ini Inggris ini. ayat. Waduh, Belajar hebat yang kali. baik ya kak ya. Belajar Sekarang yang saya baik. tanya, Minta saya harus bimbingan belajar Roh ke siapa? Kudus, biar kakak pintar sedikit Oke, ya saya kak punya ya. Roh Jangan Kudus. cuma mempelajari Saya punya Roh kenyataannya, Kudus. Kak, ya. Orang yang punya Roh Kudus bisa bahasa asing ya. Sekarang mari kita uji kau atau aku yang bisa bahasa Ibrani ya. Ya, aku tunjukkan samamu. Coba kau baca ini. Aduh, berat ini, Dek. Ayo baca ini. Aduh. Kau atau aku yang punya Roh Kudus yang bisa bahasa asing. Kau baca ini. Hujan sudah datang ini si Juma. Coba. Aduh, berat ini. Dek. Penerjemahkan Baca lah. ini. Penerjemahkan lah. Oh, aku pikir kau punya Roh Kudus. Ternyata kau nggak punya Roh Kudus. Ku pikir kau bisa. Oh. Bisa kau nggak? Bisa kau nggak? Hah? Wala. Tahu kau nggak ini? Ini apa ini? Huruf apa ini? Baca lah. Kau kan Aduh, pintar. si Raja lagi horny dia malah. Aku jangan kau uji. Kalau aku bisa baca, kau bisa nggak? Baca lah dulu. Aduh, gimana? Ini kau punya Roh Kudus nggak kau? Baca lah dulu. Aduh. Fa'edna ya leh bisa kau? Bisa kau? Baca lah dulu. Bisa kau? Baca lah dulu. Bisa kau? Udah bisa. Udah bisa. Kau bisa nggak? Orang sudah Bisa baca nggak? itu. Aku punya Roh Kudus. Karena setiap orang yang punya Roh Kudus bisa
bisa bahasa asing menurut agama kau kan? Aku lebih punya Roh Kudus daripada kau. Sekarang aku tanya kau. Kau jelaskan 2 Samuel pasal 12 ayat 7 ayat 8 itu. Siapa yang mengambil bini orang dan memberikan kepada orang lain? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus yang keji sekali mengambil bini orang menjadikan wanita-wanita piala bergilir? Jawab itu. Makanya Kau uji belajar aku. dipahami dulu. Kau tuh nggak paham, makanya kau ambil satu pasal, satu ayat. Baca dulu dari sebelumnya. Iya. Baca Asik. dari sebelumnya. Dikit-dikit mute. Asik. Itu bukan ini loh, itu bukan manusia. Istri itu bukan hanya manusia. Itu Mampus kau campir yang mampus. karena yang dimaksudkan dari ayat sebelumnya itu. Hancurkan semak lampir ini. Itu hanya ada Hancurkan dia. Hancurkan semak lampir ini. Mak lampir ini hancurkan. Bukan orang ini. Penyesal. Hancurkan mak Ya, ini aku kasih kau yang paling simpel lah. Udahlah, udahlah. ayo. Makanya baca Udahlah, dulu dari aku awalnya. jelasin. Udahlah. Hancurkan semak lampir ini. Ayo, Dengar, ayo. dari ayat 1 saja Tuhan kasihan Baca ini. orang-orang yang Amoy, baca ini Amoy. Amoy. Baca Amoy. Baca Amoy. Udah aku baca ini. itu artinya kau mak lampir orang gila katanya mati kau. Ya. Orang Kristen siapa lagi yang mau baca yang punya Roh Kudus? Ayo buktikan Pendetamu aku suruh atau kalian sini, punya Roh Kudus. Dek. Kita hancurkan dia ini. Pendetamu suruh sini, Dek. Penghasut. Sudah hancur itu. Oh, Ayo baca ini. Uni. Baca lah dulu dari ayat yang pertamanya di Oke, situ, kan? ini nih. Ini enggak. Aku minta kalian baca. Kalian kan punya Roh Kudus. Ayo baca ini. Aja bisa kau. Beresit bara Elohim et pe Harisim. Kau jangan macam-macam sama kami. Kami punya Roh Kudus. Baca. Kami bisa melakukannya. Kalau kau bisa punya kayak Roh kami. Kudus, kalau kau punya Roh Kudus, segeralah kau dibimbing untuk memahami ayat-ayat itu. Tahu kau artinya ini? Shema Israel. Bagus suaraku. Bisa kau itu? Bahasa Tuhanmu aja kami bisa. Iyalah jelas lah, agama kalian kan sibuk ngurusin agama kami. Kami nggak sibuk loh. Lah itu ngurusin kitabnya agama kalian. Yahudi bukan kitabmu. Kami sedang bacakan kitabnya Yahudi bukan kitabmu. Cobalah dulu baca. Itu kan tentang pemberian. Itu bukan pemberian hanya pula. istri itu bukan manusia saja. Pemberian Istri itu istri itu berkat. Jadi di Kristen istri itu apa? Botol. Botol ini bisa jadi bini. Botol ini bisa jadi istri berarti. Waduh, Kau parah gila kali kau. kalian ya. Katanya istri bukan manusia aja, berarti kau bisa orang-orang Kristen bisa memperistri botol Udah berarti. tanti pendetamu ke Enggak, sini Simon, tanti. istrinya nyamuk. Makanya pelajari dulu dari awalnya. Jangan cuma ngambil satu ayat aja. Tuhanmu buka Daripada celana kau dalam malu. orang, tahu kau? Tahu kau Tuhanmu pernah buka celana dalam orang? Mati Yang aja. Ini kau tunjukkan datanya kan? Nah, kau ambil lagi kan? Nah, Satu ayat aja tuh, satu ayat aja tuh kau mau ambil tuh. Iya, kau yang jelaskan. Emang mak lampir. Kau hancurkan dia. Satu ayat saja Aku akan dibaca, menjelaskan. si raja tadi sudah horny, apalagi 2 ayat. Tuhan kalian buka celana dalam orang ini. Lihat, aku akan Kita hancurkan dia. Jadi menjelaskan. katanya adik kita. Kita hancurkan. Cobalah dulu. Mak lampir ini. Mak lampir kau. Lihat. Aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu Amoy sampai ke mukamu Amoy. Aku akan memperlihatkan auratmu Amoy kepada bangsa-bangsa Amoy dan kemaluanmu Amoy. Menyesal kau. Amoy. Setan kau. Kemaluanmu Amoy kepada raja-raja Amoy. Kemaluannya mengucapkan selamat pagi Indonesia. Oh mama kainnya Makanya dibuka, dipahami dulu kemaluannya teksnya ngomong. kan. Jangan Selamat cuma pagi, apa pandai kabar? gitu. Mau bahasa Ibraninya lagi? Sarap. Itu Apaan sih? Apa? Apa lagi? dipermalukan kayak kalian inilah, lihatlah suatu Kenapa saat ya, kalian Ibu? akan Ya, dipermalukan Roh Kudus itu. Kenapa ibu-ibu semua ini buka huruf ya? Kau mak lampir tak cocok kau seperti itu mak lampir kau penyesat kau tau kau. Kok dimatikan moodnya? Lucu. Dimatikan moodnya. Lucu. Takut ya. Setelah sekolah tinggi teologi ketahuan Takut dia menghujat itu, Islam. makanya gitu kan ini dia dimatikannya korban-korbannya Takut bakal kayak di sini Juma jadi ya. lawan. Ih, kalau Juma. Sekian kali aku lihat
kau. Mana pendeta Kau musuh udah sini? selesai adik kita dibuatnya sama lampir ini mak lampir Iyalah, kau. Tahu kau, mak yoga lampir. tidak mau menyembah Tuhan yang miskin. Nah, aku tunjukkan Tuhan kalian miskinnya. Sakit Mak hati lampir, kalian. mak lampir. Daripada kami sibuk ngurus agama kalian, daripada kami sibuk ngurus agama Lah, kalian. itu sekolah tinggi teologi sibuk urusin agama Islam tuh. Nih. Ya Baca karena Tuhan kalian yang ini. memulai. Mana ada? Ini kiper, mana kami urusin baca ini. penyembah dewa ini, ngapain kami urusin? Nih, kau tengok Tuhan Yang miskin ini. penyembah manusia kok. Woi, Mana penyembah sorry. manusia? Udahlah, dia udah Terima ngaku penyembah kasih, manusia. sudah jujur penyembah manusia. Tunjukkan deh, tunjukkan. Nah, kita tunjukkan ya. Cantik Jujur kau, nih, udah kau ya. jelek kau, perangimu jelek Waduh. kau, mak lampir kau. Kau. Emosi dia. Ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin. Hei, Aku Iya, miskin hanya untuk memiliki kekayaan yang kekal. Kami mengejar dunia akhirat, bukan seperti kalian. Kami mengejar surga. Biar juga kami di dunia miskin. kami. Ya, Yesus ada janji firman hubungannya Tuhan dengan untuk kami Kristen. bukan kaya di dunia, tapi kami kaya di surga nanti. Sok cantik kau, tengok diri kau dulu. Udah jelek Uni Riva kau. kok cantik sekali ya. Kayak Bisa setan ya. kau. Cantik kali Udah ini cantik Riva. kau. Cantiknya Cantiknya adikku. kau dong, Masya Allah. Nah, dengarlah dulu. Ini sampai orang tuh kekayaan di dunia. Kayak kalian ini kan mengejar kekayaan di dunia. Sok cantik kau. Bagi menurut informasi Amoy ini, Masya Allah, ya, Masya Allah, informasi Amoy ini cantiknya. udah Kok diem? Kok diem ke amoynya? Ola wala quwata illa billah, cantiknya adikku. Tidak Amoy ini sekotak produk skincare kagak mukanya. cocok sama wajahnya, hancur sudah. Kalian lah pemilik. Tapi kata Yoga aku cantik. Enggak, Yoga bilang Uni cantik kali kata Yoga. Yoga yang bilang. Cantik kok uninya, cantik kok. Ada yang bilang. Yoga sayang kali sama aku. Coba Amoy buka kamera coba. Langsung mati Hantu lampu, kau. saklar lampu Kau. putus semua. Rungkat ini roomnya ini hancur semua. Coba Amoy buka Udah kamera kau Amoy. jelek kau, perangimu jelek, penghasut kau. Coba buka kameramu Amoy. Amoy, sudah 2 bulan tidak pernah sikat gigi, coba buka. Bagaimana mau cantik makanannya babi, anjing, Coba iyalah. Gimana mau cantik? Enak itu tau kau. Enak makanya kami makan tau kau. Ya itulah makanya kau Enak itu itu, bukan kau. pengikut Nabi. Yesus Cantik tidak kami, makan babi, putih-putih kau kulit makan kami. babi. Tau kau babi itu mengandung vitamin tau kau. Keturunan Ishak tidak makan babi, kau malah makan babi. Kau ikut siapa makan babi? Ikut siapa kau? Kau ikut siapa makan babi? Jadi peot. Kami sebenarnya peot miskin. kau. Kamu ikut Penghasut siapa kau, makan peot. babi? Hei, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Yesus tidak makan babi. Kalian ikut makan siapa? Makan babi. Ayo. Ih, cantiknya adiknya Bang Zuma ini. Keren kali. Pengaruh kau, besar pengaruh kau. Kau hancurkan keluarga kami tau kau. Penghasut. Nenek peot. Emosi dia. Nenek peot kau. Nenek peot berkaca kau dulu di cermin tau kau. Jangan berkaca kau di tanah. Kata Yoga aku cantik. Hantu kau. Biar aja lah. Kau yang bilang aku Setan jelek, asal kau. Yoga bilang aku cantik. Kata Yoga aku Tunggu. cantik. Uni Rifa, Dinda, kalau si Yoga minta kawin sama kamu mau deh? Mau dong. Maulah dia ganteng. Masya Allah. Kita atur ya. Enggak akan kau dia percaya kami sama kau tau kau nggak Kita biar atur ya. itu tau Nah, kau. nanti Kompor. kamu kasih ponaan kepada Amoy. Udah kau Ponaan yang jelek kau. Nenek cantik. peot Kata kau. Yoga gini bang, Kau. bang, Setan kau. kata Yoga bang, ini kata Yoga ya, aku bacakan DM-nya Yoga sama aku ya. Beruntung kali laki-laki yang Uni memiliki Rifa, kamu uni katanya. cantik, Kak. Bukan, dia Gitu. bilang gini, beruntung kali Babi kau. laki-laki yang memiliki. Babi kau. Babi. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Gini Dik? kata dia nih, nih demi Allah ya, ini ada chatnya loh sama aku. Beruntung sekali lelaki yang memiliki uni katanya, mak kataku. Balas. Kamu mau beruntung nggak deh? Bilang gitu. Balas. Iyalah, lebih beruntung lagi punya bidadari nanti di surga kan. Adekku Yoga. Iyalah, ada bidadari dan begitu. Penghasut kau. Penghasut kau. Tau kau penghasut kau. Bang Andi gimana? Iblis Kita kau, restui iblis. beliau. Dinda Jadi Yoga untuk sama cewek Uni apa Rifa kalau kita di surga restui ya. nanti dapat lagi berapa? Saya ngurus. Nih, nih kata dia. Nih, Alhamdulillah. ini kata Yoga nih. Tengok, Amoy, tengok. Amoy kata Yoga Kamu nih, akan Amoy coba jadi tengok adik ya. ipar kami, Nih. Masya Allah. Betapa Apa beruntungnya katanya? laki-laki dapat wanita kuat dan hebat sepertimu, Uni, mak. Ya Allah. Jadi sudah. Pengaruh adikku anjing. Jadi sudah.
jadi sudah. Allahu Akbar, jadi sudah. Tapi Jadi mas kawinnya Dinda bukan Yoga, babi ya, nggak boleh. Dinda Yoga Mas kawinnya nanti bukan kita babi. rencanakan pas tanggal 25 kita adakan resepsi ya, Dek Yoga ya. 25 Desember, hari 25 mualaf ya. Desember Iya, iya, bersamaan Ipar dengan hari Amoy, mualaf kakakku, kita kakak nikahkan. Amoy. Kemudian Ipar jangan Amoy. lupa undangan buat Amoy ya. Undangan buat Amoy nanti. Undangan buat Amoy. Ya. Buat Amoy kita buatkan undangan spesial. Kakak iparku Amoy. Kabur. Maafkan adikmu ini ya kakak iparku Amoy. Ini juga kakak iparmu nih, ini juga Enci ini. Ini kakak iparku juga. Iya. Kakak Enggak lah. iparku. Tetap kita saudara kita, nggak ada yang ini bang. Ya sudah lah, ipar lah itu namanya, cocok lah. Ipar kita ya. Bukan ipar tapi saudara. Ya, Lebih ini loh saudara daripada istrinya ipar. juga beliau ini kan. Ya, keluarganya itu namanya. Gini. Kalau Encis ini masih bisa diajak ngobrol. Jadi gini ya. Justru dengan kalian begini, yoga itu semakin kuat imannya di Islam. Coba kalian, dia sebagai laki-laki di keluarga kalian, dilihatnya kakak-kakaknya mempermalukan dirinya di hadapan kami. Apa nggak sedih dia lihat kalian? Harusnya Itu kan kalian karena yang memulai kan orang kakak. Cobalah dulu agama orang oke. kakak yang Berarti kalian kamu bahas kan. berarti kamu mengakui kalau kamu mempermalukan dirimu di sini dengan kakak-kakakmu tadi. Enggak juga. Kalian nggak Saya punya malu mempermalukan memang. diri saya. Karena kalian nggak punya malu. Coba kalian tanya sama Yoga, malu nggak dia punya kakak-kakak kayak kalian? Karena apa? Kalian terlalu membeberkan. Yoga itu 9 orang saudara, teman-teman ya. Nah, Yoga ini adalah anak yang tidak pernah jahat sama keluarganya. Tiba-tiba karena dia memilih agama Islam, begini perlakuan keluarganya. Bayangkan, ini yang katanya ajaran kasih di Kristen itu. Kalau memang kalian ajaran kasih, harusnya si Yoga yang kalian dekati dulu. Tapi apa yang kalian lakukan sama Yoga? Yoga Ada yang memang mana kak? kakaknya Yoga. Jadi Anda ini bukan saudaranya si Amoy. Katanya kakak-kakaknya tadi. Ya, kau mana yang betul nih? Siapa yang berbohong nih, si Amoy atau kau? Enggak lah, aku nggak kenal. Makanya aku tanya siapa Yoga. Oke. Anda tidak kenal dengan Yoga ya? Amoy, berarti kau berdusta Amoy. Berapa kali Amoy yang rajin ke gereja berdusta di komal kita ini? Astagfirullah Amoy. Apakah gereja mengajarkanmu berdusta Amoy? Kau bilang ini kakak-kakakmu. Mungkin saudara dalam iman, saudara dalam Gak Indonesia, usah banyak saudara baca dalam pakai dunia. bahasa filosofi lah. Dia bilang rasain kau menghadapi kakak-kakakku. Sekarang kamu naik ke sini mau ngapain? Mau berdiskusi? Ya, Atau saya mau bertengkar? berdiskusi kok tadi. Oke. Makanya tadi waktu kakak nanya Tolong kan, saya fokus. bilang nggak kenal. Bagus. Tolong fokus ke ayat-ayat yang saya kasih. Coba Anda baca Yesaya 14:21 sekarang. Silakan. Ya saya. 14 nomor 21. Anda punya hak menjawab agama Anda. Tadi ya, bini orang diberikan Tuhan ke orang lain yang ngeri banget itu. Sembari Bunda Shop ini membuka Bunda Amoy di bawah tadi, itu Amoy, itu aku. Kalau ada pendetanya di situ, coba panggil ya. Kan 3 orang itu yang datangi Yoga mau dibaptis kembali. Cobalah kalau memang benar Kristen itu tidak sesatnya sembah Yesus, naiklah di sini kita dialog, diskusinya kita. Ya, panggil pendetanya. Kan pendeta. Ada 3 kursi nih. Ini udah lama ini Bang Zuma tidak sunat pendeta ini. Iya, sunat pendeta. Kalau ada pendeta, Bang Zuma sudah. Naikkan pendeta kalian. Ya, layani dulu saudara Sop ini ternyata masih bisa sehat. Layani dulu. Masih bisa diajak bicara. Silakan saudariku Encis ya. Baca Yesaya itu kuat-kuat, lalu jelaskan di situ. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Tadi tentang istri yang diambil Tuhan dan istri orang yang diambil Tuhan diberikan kepada orang lain, kamu bilang itu bukan istri-istri sesungguhnya. Kamu sudah salah. Itu konteksnya tentang Daud. Daud mengambil bini orang, lalu Tuhan marah kepada Daud. Karena Tuhan berkata, padahal Daud sudah diberikan istri Saul, sudah diberikan harta Saul. Kalau mau kurang bisa minta tambah. Tapi kemudian Daud mengambil bini orang tanpa sepengetahuan Tuhan kamu. Tuhanmu marah. Maka di situ Tuhan mengambil lagi istri Daud, diberikan kepada anak Daud. Disinilah perempuan dijadikan piala bergilir dalam iman kalian. Itu fakta kitab kalian. Kalian nggak bisa bantah. Kalau bisa bantah, tolong pakai bahasa yang betul ilmiah. Jangan pakai asumsi liar. Ya, Iya, itu memberikannya ajaran itu. Memang itu kenyataan kan Oh, waktu zaman berarti itu. betul. Tuhan mana itu, Dek? Tuhan yang memberikan bini orang kepada orang lain ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus?
itu tidak diberikan, tapi kan udah kakak bilang tadi diambil. Jadi kan itulah Yang kenapa mengambil bini orang adalah Tuhannya, Tuhan kalian, Tuhan yang kalian katakan Tuhan itu. Telah kuberikan istri-istri Tuhanmu, yang memberikan di situ adalah Tuhan. Pertanyaannya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu aja. Ntar ya ulang lagi ya ke tempat yang tadi ya. Habis itu baca Yesaya 14:21 ya. Perempuan jadi piala bergilir, anak kecil jadi tumbal. Di abad pertama Tuhan yang kalian tumbalkan. Dan ini kalian katakan ajaran kalian ajaran kasih di hadapan kami umat Islam. Oh, todo piho. Ini tadi bilang turun Maho. Kenapa turun? Suruh turun kakak tadi. Yang naik ini. Ini kakaknya Yoga, adiknya Yoga atau kakaknya Yoga ini? Ya, selamat sore. Halo kakak Syok. Halo. Kak, kalau boleh saran saya, kalau ilmu kakak belum cukup banyak, mending kakak itu turun aja deh. Sama aja kakak itu kayak yang berilmu aja yang naik ke atas ya, yang gak berilmu turun aja di bawah, nyimak aja belajar ya. Yang Kristen yang berilmu kan kami sudah bilang, pendeta aja naik ke atas. Kalau kalian tidak berilmu, kasihan kami nengok kalian. Kami nggak mau mempermalukan kalian ya, karena ini akan ditonton oleh banyak orang. Nanti kalian akan setahun 2 tahun yang akan datang, bisa jadi kalian pintar, kalian malu lihat tayangannya kembali. Jadi tolong yang pintar naik ke atas. Kami nggak mau mempermalukan orang-orang awam, jemaat awam yang terkejut dengan isi Bible-nya. Kami nggak mau membuktikan bahwa kami lebih sering baca Bible kalian daripada kalian. Kami bukan hanya mendalami agama kami, tapi kami juga mendalami agama kalian, karena kalian senang sekali mengusili agama Islam ya. Jadi tolong yang berilmu naik ke atas. Tapi kalau Encis ini punya Roh Kudus, nggak apa-apa, biarkan dia menjawab. Kalian nggak punya hak mengatur dia. Dia punya Roh Kudus katanya. Maka kau minta sama Roh Kudus untuk dapat menjelaskan kepada kami. Silakan. Kak, saya tuh bilang, kakak tadi yang bilangin, kakak itu punya Roh Kudus. Kakak saya jelas punya Roh Kudus. Buktinya saya bisa bahasa Ibrani. Ya, semoga aja lah kakak dibimbing sama Roh Kudus untuk yang lebih. Roh Kudus membimbing saya untuk mengatakan kitab kalian bukan kitab Tuhan. Ya, semoga aja lah kebenarannya yang kakak bilang, bukan. Ci, Ibu, saya izin turunkan dulu ya. Ada mau naik si Yoga. Boleh, Uni. Yang lain Ya, silakan biarkan Yoga naik. Nggak apa-apa, jangan diturunin Ibu Sop ini. Dia masih bisa diskusi. Bu Sop ini masih baik nih, masih enak ya. Di mute aja dulu Bu Sop ya. Di mute aja dulu ya. Silakan Yoga. Ibu Sop masih nyambung. Ngamuk itu kakaknya itu si Yoga itu, kasihan aku sama Yoga itu. Saya sarankan kepada teman-teman Kristen, kalau marah itu jangan keluarin makanan sehari-hari, mau gak enak didengar. Kasihan kali Yoga itu, mentalnya hancur itu, keluarganya begitu. Kalian ayolah, jangan kalian permalukan diri kalian dengan naik ke atas ngamuk-ngamuk begitu. Kalian ditonton 4,8 orang. Bagaimana Yoga yang menyaksikan keluarganya begitu? Harusnya kalian membuat bangga dia. Buat dia kembali ke agama kalian dengan kalian lihatkan akhlak kalian yang bagus. Kalian perlihatkan bahwa semua yang kami sampaikan ini salah. Buktikan. Aku kasihan nengok si Yoga ini. Yoga sendiri yang bilang, anak ini hatinya lembut. Bukannya malah kalian dekati hatinya, kalian bikin mentalnya hancur. Oh ya, yang STT itu sudah dihapus, Bang, itunya, linknya. Iya, semua Malang dan Nias sudah dihapus ya. Nggak bisa, kita udah download. Iya, aku udah download juga kok. Aku download. Ya, Yoga silakan dek. Minta maaf ya dek ya, minta maaf ya, kami harus kayak gitu tadi. Karena maklum lah, kami juga di sini harus menunjukkan kepada publik yang 4,8 orang ini bahwa kita sedang mempertontonkan. Sabar dekku. Gimana kamu sekarang? Di luar dia, di luar. Saya suruh keluar, menjauh dulu dari sana, saya bilang. Ini udah keluarganya udah semua ini, udah heboh keluarganya semua ini. Yoga, mending kau ke rumahku aja Yoga. Kalau Bang Zuma, kalau satu Batak Toba naik diskusi di sini, siap Bang Zuma? Malah saya ada rencana mau ke Toba. Saya rencana, Dinda, mau ke Toba untuk tablik di sana. Alhamdulillah. Masya Allah. Ikut dong. Sudah dijadwalkan dari teman-teman Gapai itu kurang lebih 20 masjid yang akan Allahu menampung Akbar. Bang Suma keliling di Toba nanti.
Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin dulu bicara ya mengenai nias itu ya. Jadi setelah semalam kita buka aibnya STT ini gitu, Malang dengan nias, ternyata per hari ini semua data-data yang kita tampilkan itu telah dihapus oleh mereka. Tapi sayangnya Anda terlambat, kami sudah download. Mantap. Ini mungkin kita juga sembari Baru belum selesai. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pahami itu. Lanjut. Mantap. Nah, sekarang kita beralih ke yoga. Yoga, seperti yang Uni sudah bilang, keputusan ada di tanganmu. Kamu pria dewasa, punya hak hidup, ini negara hukum, tidak ada yang bisa mengintervensi dan mengintimidasi siapapun di negara tercinta ini. Pilihan ada di tanganmu. Yoga, silakan, ada yang mau disampaikan? Enggak bisa aku gopo di publik ini kan. Nanti aja kita ngomongin enggak Pak. Ya, kamu laki-laki ingat ya, anak laki-laki itu harus setegar batu karang. Iya tegar aja aku, tapi orang itu nengok aku udah kayak sampai apa? Mama aku kejang-kejang nangis tadi. Ya Allah. Yang tadi itu benar kakak kandungnya si Yoga itu yang marah-marah. Amoy ya. Olan namanya itu. Kakak kandung itu Yoga. Dia yang membuat rusuh. Iya, Olan namanya. dia mengasuh-ngasuh ke orang itu. Saudara aku. Waduh. Dan padahal dia yang paling taat ke gereja loh. Kamu masih serumah sama dia sekarang? Aku apa Pak? Aku nangis kayak gini kan bukan apa-apa. Aku kuat loh orangnya. Cuman apa? Sedih aja aku rasanya. Gitu nengok mama aku karena nangis tadi, makanya aku nangis gitu loh. Amoy, orang kalau adikmu sudah memeluk Islam, ya kau nggak boleh maksa dong. Itu kan hak dia, udah dewasa dia gitu loh. Kalau ada apa-apa dengan mamamu, kau yang salah Amoy ya. Bukan Yoga yang salah, kau yang bersalah Amoy. Kau yang menghancurkan keluargamu, bukan Yoga yang menghancurkan. Dia nggak pernah bilang sama mamanya. Bahkan dia berusaha, kalaupun dia beriman, dia tidak ada urusan dengan keluarga. Dia akan hidup seperti biasa. Kau yang menghancurkan keluargamu Amoy. Kau paling taat ke gereja, tapi kau paling jahat di antara keluargamu. Kau buat si Yoga seperti ini, ngeri kau Amoy. Jadi semakin taat ke gereja, semakin jahat kelakuan ya. Kayak gitu Amoy. Semakin sering ke gereja, semakin jahat kelakuan kayak kau Amoy. Parah kau Amoy. Olan. Padahal dia nggak ganggu hidupmu. Kau hancurkan laptopnya. Kau bakar buku yang dia beli. Nangis mamamu kejang-kejang. Itu yang kau sukai apa Olan? Kau salahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Kau yang kasar sama adikmu sampai adikmu meninggalkan kau. Kau pula nyala-nyalakan orang lain. Kau bisa dilaporkan loh. Olan, kau bisa lo kena pasal yang tidak menyenangkan kau ini loh. Bisa kena delik kau ini Olan. Memaksa orang lain beragama. Gak kasihan kau nengok mamamu. Udah tau mamamu sakit. Kejam kali si Olan ini loh. Kayak gini katanya ajaran kasih. Bukannya malah dibimbingnya adiknya. Kau tunjukkan kalau keajaran kasih. Balik dia ke Kristen itu kalau seandainya kau mampu. Tapi inilah iblis menggiringmu. Ditampar aja aku nggak nangis, aku kuat aku. Malah aku bawa ketawa. Tapi kalau udah mama aku nangis ya. Kalau udah perempuan nangis mama aku nggak sanggup aku. Nggak sanggup aku. Gini Yoga, seperti yang Uni bilang sama kamu ya dek, segala sesuatu yang kita ambil konsekuensinya ada. Yesus sendiri, kalau kita betul-betul belajar dari pribadi Yesus, dia sudah bilang, Uni sudah kasih ayatnya kan, dia sendiri tidak disukai di daerahnya, di kampung halamannya dia nggak disukai. Bahkan orang benar seperti Yesus saja itu dipersekusi, apalagi kamu. Tuhan yang disembah oleh Olan aja itu dianiaya. Apalagi kamu dek. Jadi kalau seandainya kita bisa buktikan pengikut ajaran Yesus sejati justru kau sekarang juga. Inilah yang disebut dengan pikul salib istilahnya. Dimusuhi kau sama keluargamu semuanya karena kau memilih untuk berkeyakinan Islam. Sementara mereka mengklaim mereka ajaran kasih.
Ajaran toleransi. Toleransi begitu. Begitu cara toleransi. Ngeri kau Olan. Seandainya terjadi apa-apa sama mamamu, kau yang bersalah Olan. Bukan Yoga lagi yang bersalah, karena dia nggak ada masalah. Dia bahkan dia nggak mau tinggalkan keluarga kalian loh. Aku tanya, ada Uni suruh adek tinggalkan keluargamu, Dek? Nggak ada. Dan dia juga nggak mau tinggalkan keluarganya. Ini anak ini akhlaknya luar biasa loh. Etikanya luar biasa. Bukannya malah kau rangkul dia dengan kasih sayang karena kau ngaku kakaknya, tapi kau jadi musuh dia dalam selimut. Kau tusuk dia dari dalam. Kau hancurkan psikologisnya. Kau rusak kepercayaan mamanya kepada dia. Jahat kau Olan. Kau membabi buta menyalahkan semua orang. Kalau memang pendetamu mampu membantah Bang Zuma, membantah saya, naikkan ke sini. Hati-hati, 4,8 orang yang menonton loh. Dan kau pikir semua orang yang nonton ini orang apa? Jual cireng semuanya. Di sini ada letnan, ada kolonel, ada kapolda, ada anggota dewan, ada pengacara, ada ustadz-ustadz. Jangan sembarangan kalian. Ini negara hukum. Terpublish nanti, heboh sampai jadi berita nasional nanti. Apa yang terjadi kepada Yoga, habis kalian. Malu kalian nanti. Akan banyak yang memberitakan betapa intimidasi yang dialami Yoga hanya ingin menjadi Islam. Itu ternyata ada oleh keluarga kalian. Saya menghentikan itu supaya kalian tidak malu lebih banyak lagi. Tapi apa yang kalian lakukan? Naik kalian beramai-ramai satu kampung ke sini. Berteriak-teriak seperti kesurupan. Itu Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kalian supaya berteriak sembarangan, membabi buta begitu. Begini yang diajarkan. Yoga, kamu laki-laki. Uni percaya ketika kamu sudah bersama Allah, tidak akan ada satu bulumu yang copot kalau Allah tidak izinkan. Andai pun kamu dipersekusi sama mereka, ingat, Yesus sendiri lebih kejam dipersekusi sama orang-orang Yahudi. Tuhan cuma satu ya. Tuhan cuma satu, nggak ada Tuhan dua. Tuhan itu Esa. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video ini kita dapat pembelajaran dan pengetahuan. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya.